Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia CPNS ID. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal bela negara, yang mana ini merupakan request terbanyak dari teman-teman. Info tryout, untuk teman-teman yang sudah daftar di tryout kedua dunia CPNS ID, kita akan melaksanakannya pada hari Minggu 22 November. Bagi teman-teman yang belum mendaftar dan ingin ikut tryout, teman-teman bisa chat nomor WA di bagian deskripsi. Nah, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi CPNS, baik itu tryout atau materi dan soal-soal CPNS. Oke, kita langsung saja ke soal bela negara. Soal 1. Pengertian upaya pembelaan negara adalah A. Pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jawaban yang paling benar adalah D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu merupakan pengertian dari upaya pembelaan negara. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut ini merupakan alasan tentang pentingnya upaya pembelaan negara dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia, kecuali A. Untuk menjaga keutuhan wilayah negara, B. Untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, C. Merupakan hak sekaligus kewajiban setiap warga negara, D. Merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara. Jawaban yang paling benar adalah D. Merupakan kegiatan untuk memperoleh kehormatan dari negara. Kita lanjut ke soal nomor 3. Fungsi negara yang terutama berkaitan langsung untuk mewujudkan tujuan NKRI, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah A. Pertahanan, B. Kebebasan, C. Keadilan, D. Kesejahteraan dan kemakmuran. Jawaban yang paling tepat adalah A. Merupakan pertahanan. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan dasar hukum kewajiban membela negara bagi setiap warga negara, kecuali A. Pasal 27 ayat ketiga UUD 1945, B. Pasal 30 ayat 1 UUD 1945, C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002, D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Jawaban yang paling benar adalah D. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara atau ancamannya bersifat non-tradisional, kecuali A. Agresi militer, B. Penyelundupan, C. Penangkapan ikan secara ilegal, D. Perdagangan narkotika dan obat terlarang. Jawaban yang paling benar adalah A. Agresi militer. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa terutama melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib,
D. Pengabdian sesuai profesi. Jawaban yang paling benar adalah A. Pendidikan kewarganegaraan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional. Para medis menjaga kesehatan masyarakat. Tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui A. Pendidikan kewarganegaraan, B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, C. Pengabdian sebagai TNI secara sukarela atau wajib, D. Pengabdian sesuai profesi. Oke, jawaban yang paling benar adalah ya, D, yaitu merupakan pengabdian sesuai profesi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata yang dapat dilakukan para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing-masing, kecuali A. Menjaga lingkungan rumah, masyarakat, sekolah agar tetap bersih dan sehat. B. Tidak menjadi pengguna obat narkotik dan obat terlarang serta melapor ke pihak guru atau aparat keamanan apabila melihat penjualan atau pemakai. C. Membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetia kawanan. D. Tidak menonton TV yang berupa Sadims, Seronok, dan situs internet porno dan bacaan lain yang tidak bermolar. Jawaban yang paling benar adalah C. Membela teman atau sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian sebagai wujud kesetia kawanan. Ya, kecuali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya A. Mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat mengerahkan roda perekonomian. B. Lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal. C. Menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah. D. Lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru-niru bangsa lain. Jawaban yang paling benar adalah A. Mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat mengerahkan roda perekonomian. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Organisasi keselamatan masyarakat yang berfungsi untuk menanggulangi bencana perang, bencana alam, dan memperkecil malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta adalah A. Lemnas, B. Wanra, C. Kamra, D. Hansip. Jawaban yang paling benar adalah A. Limnas. Oke, soal selanjutnya yaitu soal nomor 11. Undang-undang yang mengatur usaha pembelaan negara adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jawaban yang paling benar adalah A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Komponen utama dalam sistem pertahanan rakyat semesta adalah A. Rakyat, B. Presiden, C. Tentara Nasional Indonesia, D. Dewan Perwakilan Rakyat. Jawaban yang paling benar adalah C. Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Berikut ini adalah termasuk ancaman militer, kecuali A. Globalisasi, B. Agresi, C. Invasi, D. Sabotase. Jawaban yang paling tepat adalah A. Globalisasi. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 14. Unsur utama untuk menghadapi ancaman non-militer adalah A. TNI, B. Rakyat, C. Polri,
di lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan? Jawaban yang paling tepat adalah ya, di lembaga pemerintah di luar unsur pertahanan. Oke, soal yang selanjutnya, soal nomor 15, yaitu soal terakhir dalam materi bela negara. Wujud peran serta masyarakat dalam usaha pembelaan negara yaitu A. Memiliki cita-cita menjadi TNI, B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan tempat tinggal, C. Melaporkan kepada polisi setiap ada orang yang bersalah, D. Melaporkan kepada orang tua jika ada teman yang nakal. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Menciptakan keamanan dan ketertiban di sekolah. Oke, ini merupakan soal latihan kita kali ini teman-teman. Silahkan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara adalah definisi dari A. Pertahanan negara, B. Cinta tanah air, C. Sisham Kamerata, D. Upaya bela negara. Oke, soal latihan yang kedua. Usaha bela negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia tidak memiliki banyak arti tanpa A. Dihormati negara lain yang berbatasan dengan Indonesia, B. Didukung aparatur negara yang jujur dan terbuka, C. Didukung dana yang cukup dari anggaran negara, D. Didukung adanya partisipasi dari warga negara. Oke, silakan teman-teman menulis jawabannya di kolom komentar. Oke, sampai jumpa nanti di tryout akbar. Semoga teman-teman sudah mempersiapkan diri dalam menghadapi tryout kita nantinya. Ini merupakan suatu kompetisi yang mana yang saya data pada saat ini sudah berjumlah lebih dari 1.000 orang yang akan ikut tryout. Sehingga teman-teman nanti bisa melihat kemampuan sudah sampai mana teman-teman menguasai materi-materi dari tes CPNS ini. Oke, sampai jumpa kembali. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.